jadi sore ini alhamdulillah kita bisa bertemu ada 3 orang nih ya. Malam minggu, semangat pokoknya ya. Nanti ada silahkan Mbak Disti sudah terdengar suara saya atau masih menyimak nih? Hmm, Terdengar, Bu. terdengar. Mbak Disti udah ada perkembangan? Sudah, Kemarin Ibu. sudah. Nah, sekarang mungkin gilirannya itu dulu aja ya, Mbak Nisa dulu. Coba kita preview sekali lagi, gitu kan ya. Karena sebetulnya hari ini inginnya sih nanti next setelah ini teman-teman semuanya udah mulai masuk bab 2 ya. Karena bab 2 itu biasanya agak-agak ribet di mencari prosedurnya, teorinya, apalagi ya segala macam lah berdasarkan keilmuan ya atau berdasarkan pakar-pakar ataupun hasil dari penelitian-penelitian selanjutnya apalagi kalau nggak salah minimum harus ada berapa ya 10 gitu kalau dicontoh ya 10 penelitian yang sejenis yang pernah diambil oleh peneliti sebelumnya tapi pasti banyak ya sekarang enaknya kan teman-teman tuh di zaman era digital internet tuh kan semuanya bisa dapat ya hanya tinggal apa namanya yang ilmiahnya itu seperti apa. Nah, mari mungkin dengan mengucapkan bismillah bersama-sama bagi yang muslim gitu ya kita mulai saja. Yuk Mbak Anis boleh share screen? Saya belum lihat live. Oke, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan silakan teman-teman ini ya menyimak ya. Siapa tuh ada inspirasi dan disiapkan juga. Kalau bisa sih di dalam link aja. Di dalam link sehingga kita bisa itu ya bisa saling mengisi. Kemarin tuh apa aja ya ininya ya? Kemarin sih yang pertama masukan buat bab duanya, Bu. Nanti Oh iya. apa-apa aja yang Oh, dijelaskan. tentunya ya. Terus sama apa? Ada beberapa tambahan yang di bab satunya, Bu. Betul. Bentar Mbak Nisa, bentar Mm-mm. ke atas. Ya, Bu, saya izin ganti judul, Bu. Ini 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 sistematikanya dulu ya teman-teman ya di cover ini kan bukan begini. Ayo. Mm-mm. Justru pertama itu pengaruh, langsung aja dihapus itu tugas akhirnya. Oh ya, Bu. Terus nanti kan gampang ya 4433 gitu ya. 4433 itu berapa dah? Jadi pengaruhnya itu judulnya itu adalah sambil dilihat juga yang piramida terbalik ya. Nah, udah betul. Emang kemarin jadinya apa? Kemarin jadi ini ya. Kemarin kan terakhir pengaruh iklan TikTok ya, Bu. Hmm. Nah, terus setelah saya coba cari-cari lagi, itu kayaknya lebih banyak penelitian tentang yang konten marketing ini gitu, Bu. Oh. Cuma jadinya TikToknya saya masukin ke apa pembelian e-commerce-nya khusus di TikTok aja gitu, Bu. Nanti di pembatasan masalah ya. Karena ini sepertinya akan lebih luas ya, karena kan konten marketing ya. Mm-mm. Nanti dari sisi bab duanya udah cari-cari juga ada banyak. Iya, Bu, tapi belum saya masukin ke bab duanya. Baru sempat Mhm, cari-cari aja. mhm. Karena nanti di bab 2 itu teman-teman ya, jadi kita harus menceritakan sekalian ya, menceritakan berawal dari judul. Ya, misalnya berarti kalau Mbak Nisa pertama adalah mulai dari pengertian-pengertian. Misalnya sambil di ini juga tuh apa namanya? Konten marketing. Ya, nanti di bab 2 ya. Yang teori tentang konten marketing itu minimum semuanya tiga, tiga minimum tiga lah ya. Tiga menurut pakar gitu kan ya dari siapa-siapa boleh langsung ditambahkan juga. Ya, itu sama tuh teori pemasaran secara umum ya ya ya. Tapi kan betul-betul tambahan ini kan masuk ke dalam pemasaran. Berarti betul yang kemarin disampaikan teori pemasaran secara umum dulu. Berarti teori iklan-iklannya nggak usah ya. Justru Iya, Bu. khusus kita membahas tentang konten marketing itu apa, menurut pakar itu artinya apa, lalu teorinya seperti apa. Begitu pula dengan citra merek ya dalam oke, terus dalam keputusan yang ketiganya adalah keputusan pembelian sama fashion, mungkin ya, fashion ya. Mm-mm. Fashion kalau fashion online di TikTok.
fashion online di TikTok. Ya, tetap aja berarti TikToknya juga disampaikan juga ya. Apa Iya, sih Bu. merupakan misalnya kan di media ya, media Mm-mm. salah satu media sosial saat ini kan TikTok. TikTok adalah bla 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 bla, gitu lah. Gitu. Kalau studi kasusnya pengguna TikTok di wilayah. Oh, jadinya itu tadi. Kemarin tuh kita bahas apa ya? Bu. Wilayah atau Nah, kemarin orang-orangnya ya? kan Kemarin kan kalau rencananya mau yang buat pegawai-pegawai itu atau apa lagi deh? iya Bu, setelah saya pikir-pikir lagi, cuma belum saya tampilin di sini sih Bu. Hmm. Mungkin jadi batasannya di antara Gen Z atau mahasiswa Bu. Oh ya, Eh, kalangan itu anak-anak muda lah gitu ya ya. kalau kalau kira-kira batasannya mahasiswa prasarjana di Jabodetabek gitu Bu. Boleh nggak Bu kayak gitu? Boleh, berarti kan yang dimaksud dengan mahasiswa itu ataupun anak muda yang di sini adalah umurnya aja, range-nya nanti untuk Oke. kuesionernya. Heeh, heeh. Berarti mulai dari berapa? 17? 17 Iya, ya? mahasiswa biasanya sih sekitar 17 sampai dua dua puluh puluh lima satu tahun mungkin ya Bu. Ya, 25 boleh masih bisa lah. Oke. Heeh. Ya, jadi biar lebih luas juga. Nah, itu kan Mm-mm, masih termasuk yang mm-mm, kan umur-umur segitu fashionable banget tuh ya. mm-mm. Aman, aman. Oke, sip, lanjut, lanjut. Izin Bu, itu untuk batasannya dituliskan di judul juga atau nanti di batasan Betul. masalahnya aja ya Bu? Di pembatasan masalah nanti. Oh, oke. Berarti judulnya kayak gini aja udah cukup ya Bu? Cukup, cukup. Karena kita studi kasus pada pengguna TikTok di wilayah. Oke. Sementara sih cukup. Ya, Oke, siap Bu. itu logonya kegedean kali ya. Nanti Oh teman-teman iya Bu. males. Izin. Pokoknya cover itu estetik, aduh Heeh, estetik. Ini nanti lah, itu kan terakhir aja ya. heeh. Sistematis lah ya, lihat aja di itu tadi gitu di. Oke Bu. Ini juga nanti karena nah untuk nanti teman-teman semuanya daftar isi pakai table of content ya, jangan Ya. lupa. Nah, udah diperluas lagi. Kalau kemarin kan masih sedikit ya. Iya Sekarang Bu. udah ditambah tuh tentang Ya. perkembangannya gimana? Mm, Udah ya sepertinya ya. Mulai dari saat ini kan perkembangan teknologinya. mm. Boleh digedein dikit nggak? Oh iya Bu. Eh, Iya, oke. oke. Betul. Di- View, view. Nah, itu dia. Nah, mhm. Pokoknya sekarang udah di zaman teknologi, pentingnya media sosial. Begitu pula dengan adanya masuk ke yang kalinya ketiga adalah konten marketing, merupakan salah satu strategi pemasaran. Oke. Mhm. Ini baru tentang konten marketing. Mm-mm. Terus lanjut ke tadi salah satunya lagi. Udah all about ya. Konten marketing adalah TikTok dan segala macam dan lain. Yang variabel keduanya, X yang keduanya. Oh, ini datanya ya. Iya Bu. Dapat dari mana nih? Ini saya kemarin dapetnya dari ini Bu. We Are Social and Meltwater. Mhm. Kalau nggak salah harus ada tahunnya. Jadi memang ini Oh, adalah oke. jumlah pengguna aplikasi TikTok di Indonesia periodenya Heeh. Januari 2003 sampai 2025. Tapi sumber informasi itu tambahkan cari ininya, Nis. Oh, dia Kayak melakukan penelitiannya di ya, tahun berapa? melakukan Oh kampanyenya di iya. tahun kapan? Siap, siap, Ditakutkan. siap. Memang ini katanya datanya kan 2023 sampai 2025. Mm-mm. Kapan dia meneliti itu gitu? Biasanya untuk sistem penulisannya lihat di buku panduan ya. Iya, Bu. Ya sumber biasa tahun sekian misalnya. Oke. Coba saya lihat, oh lupa ya, kok naik turun ya ternyata ya. Iya, Bu. Begitu. Saya kira gini. Ternyata. Terus ini 2000 apa tuh? Boleh diterangkan si tabel ini? Nah, ini kalau menurut penelitian ini sih sebenarnya di 2000 Januari dia ada penurunan, Bu. Tapi Mhm. di Oktober, ini belum saya ini di sini. Di Oktober itu dia ada kenaikan lagi, Bu. Jadi sekarang sekitar 180 juta penggunanya.
Itu untuk di masa-masa Indonesia. tingginya itu pas Juli 2024 ya, lagi baru launching-launching lah ya, awal-awal 2024 ya, gitu. Kalau Mm-mm. 2003 kan masih ya, ya. Saya ingat banget tuh teman sampai dengan sekarang aja ada teman saya nggak pakai TikTok karena dia beranggapan TikTok tuh joget-joget doang. Padahal kan sekarang udah banyak sekali ya, gitu. Siap, lanjut. Tapi valid lah pokoknya ini ya datanya ya. Insya Allah, Bu. Next. Oke, ini masih fashionnya. Nah, sekarang mana yang variabel keduanya? Nah, citra merek. Nah, coba. Mhm. Mhm. Representasi, oke. Nah, ini nanti yang akan dibahas citra merek itu itunya ya, apa namanya? Itu tadi oleh brand ambassador juga. Pokoknya strategi pemasarannya aja ya. Bagaimana Mm-mm. brand citranya sebuah merek itu bisa baik atau tidaknya kan ada teorinya ya, atau ada Mm-mm. pakem-pakemnya ya. Mhm. Mhm. Nah, teman-teman jangan lupa semua istilah-istilah asing itu ditulis dalam bahasa Inggris. Begitu pula platform bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih? Hmm, Coba ya, semuanya Bu. boleh kasih masukan juga ya. Tapi kalau di dalam penulisan sebetulnya yang beberapa istilah-istilah asing itu ditulis dalam bentuk italik gitu ya atau miring. Itu nanti biasanya sambil berjalan aja ya. Platform ada di KBBI sih, Bu. Ada. Ada. Marketplace Mana, Bu? istilah asing nggak? Kalau marketplace kayaknya enggak ya. Kayaknya masih asing ya. Iya, kayaknya, Bu. Kalau di kita apa sih Mm. bahasa Indonesia marketplace ya? Ya itu ya. Mm. Kadang-kadang coba. Oke, berarti. Nah itu kalau yang merah-merah udah pasti itu tinggal di klik kanan aja ya. Jadi maksudnya citra merek apa nih? Nis, kenapa mengambil citra merek untuk si TikTok itu atau sebuah brand? Karena Harapannya apa? Atau biasanya ada masalah dengan apa citra merek itu? biasanya kan orang-orang kalau beli eh, baju mungkin ya, Bu, kalau di sini fashion ya, itu eh, seringkali belinya merek yang dia sudah percaya kalau itu bagus gitu, Bu. Mhm. Misalkan dari bahannya, terus bahannya adem atau awet gitu ya, Bu. Kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Ya nanti tolong sajikan, saya penasaran juga ini mah untuk konsumsi pribadi ya, maksudnya Oh kita-kita iya. ya. Apakah sebuah merek itu guaranteed gitu ya dengan kualitas? Itu pasti ada di itu deh, ada di teori deh. Tapi saya pengen tahu ada nggak gitu. Misalnya brand sepatu Nike misalnya ya itu kan branded ya dan harganya itu kan mehong gitu ya. Hmm. Atau Adidas ternyata tadi tadi karena saya nge-like sepatu gitu ya. Tadi muncul di TikTok saya Adidas pasti sama dia bilang gitu kan ya. Cuman garisnya dua. Oh, jadi ini ya, Bu, apa istilahnya? Dupnya. Apa tuh namanya? Ini, Bu, apa? Kan kalau dulu kita nyebutnya KW-annya ya, Bu. Iya, Nah, iya, iya. sekarang istilah ininya dupnya, Bu, dupnya. Oh gitu Mm. dupnya. Tapi dia menyampaikan gitu ya, Heeh, heeh. menyampaikan bahwa ini loh tidak semua disampaikan diedukasi gitu ya. Mm-mm, Cuman kalau sekilas gitu kan ya, wih kan kalau sebelumnya itu garisnya empat ya. mm-mm. Iya, 4 atau 3 ya, Kan Bu. yang Adidas tuh tiga kan gitu kan. Heeh, Terus saya pernah lihat, ah tapi itu kita nggak sadar loh kalau yang nggak brand awareness banget gitu ya nggak mm-mm, ada brandnya. mm, Ternyata sekarang kalau ini dikasih tahu tuh sama si TikTok, oh harganya jauh banget yang biasanya misalnya di atas 1 juta, ini kan cuma 200.000 gitu. Tapi nggak tahu mm-mm. ya. Nah itu maksudnya kan yang begitu-begitu ya sekarang ya perkembangannya ya. Nah itu apakah eh, mempengaruhi tidak atau misalnya nanti itu kan ya itu tadi si citra merek itu sebentar ya.
ada ini ya. Tadi balik lagi ke citra mereknya khususnya ke yang mau di tapi nanti dilihat di teori aja ya. Yang Mm-mm. mana yang kan saking banyaknya nanti mana yang mau diambil. Gitu. Sip. Terus apakah nanti juga berpengaruh si citra merek itu terhadap pembelian kan gitu kan ya judulnya ya. Nah, Mm-mm. Ini belum diganti. keyakinan untuk membeli gitu kan ya. Nah, itu teh sebetulnya betul nggak fenomena yang ada di luaran itu bahwa wah kan kadang-kadang ada yang branded ya, brand minded. Nah, padahal sebetulnya gitu kan ya masih banyak alternatif. Mungkin kenapa dia tetap loyal dengan brand tersebut karena balik lagi misalnya tadi eh, memang percaya kok bahwa harga tuh misalnya ya nggak akan Mm-mm. apa kebodoh-bodohin gitu ya Mm-mm. Tidak akan kadang-kadang. bohong ya, Bu. Itu tadi coba menurut surveinya, menurut penelitian, apakah betul gitu ya seperti itu yang tadi. Lalu, oh lihat, oke, pengaruh iklan. Judulnya masih itu. Udah Mana, Bu? diganti. Iya, Oh iya, iya. ya dimerahin aja dulu, Apaan? dimerahin dulu, Mm. judul ganti ya, disesuaikan. Nah, kadang-kadang biasanya suka lupa, jadinya mending di yang Control F itu ya. Iya, Bu. Di Control F, replace semua ya, Bu, nanti. ya find and replace. Kalau nggak satu-satu, lu suka perasaan kita udah, ternyata. Ada aja yang ketinggalan ya, Bu. Kalau saya juga sama apa, mahasiswa lainnya perasaan udah oke kita dua-duanya. Ada ya pas sidang, bu masih ada yang typo bu. Kok ini gini ya? Tunggal kamu tuh gimana gitu. Perasaan kita udah cek bareng-bareng ada aja karena Mm. kadang-kadang dalam sidang itu ya, ya itu tadi teknik penulisan, kerapihan itu juga bisa jadi masalah itu tuh gitu ya. Rumusan masalahnya tiga ya. Iya, Eh, Bu. Sip, next lanjut. Itu numberingnya kok tebel ya? Yang Nanti mana, coba Bu? dicek ya. Nomor 5. Halaman, maaf. Halaman, Bu. Nanti coba dicek ya. Oh Nggak, iya. nggak Nah. full loh. Terus apakah, kalau nggak salah, coba cek apakah, kalau nggak salah bab satu itu adalah bab yang di numbering yang di tengah itu kan cuma halaman satu. Bab satu. Selanjutnya, halaman selanjutnya kanan atas. Tapi nanti kita lihat coba ya. Oh iya. Nah. Itu mah nanti finishing aja lah. Pokoknya. Nah, sekarang berarti pembatasan masalahnya udah dirubah belum? Konten-kontennya mana? Yang berhubungan dengan konten marketingnya, oh itu. Oke, Hmm. melakukan pengembangan. Oke, kayaknya nomor satu dulu deh. Jadi yang nomor TikTok sesuai dengan urutan judul kan? Nomor 3 ini nomor Iya, 1 ya. nomor tiga itu yang ke satu. Jadi gitu ya teman-teman yang lainnya juga ya. Kalau untuk perumusan masalah segala macam itu diurutkan juga sesuai dengan judul. Pengaruh, misalnya yang konten kreator, konten marketing berarti di situ. Nah, oke, produk yang dikaji adalah fashionable, perhitungan kuantitatif, oke, responden. Responden tambahin itu tadi. Kan Ini ada ya, Bu. yang, ya, Usia. disatuin aja, satuin aja. Oke. Responden yang menggunakan ini benar-benar berumur Hmm. gitu loh, biar efisien efektif ya. Umur Sekitar round berapa tadi? 17 tujuh ke belas sampai 25 tahun ya, Bu. 25 tahun kita aja. Jadi nomor 6 dihapus. Karena istilah prasarjana itu kurang kurang apa ya? Kurang terkenal, Mm. kurang familiar ya prasarjana ya. Tapi kalau range usianya berumur sampai 17 sampai 25 itu kan udah sangat-sangat ini tadi. Selama 6 bulan, mulai Juli sampai dengan oke, sip. Tujuannya lanjut. Tujuannya menganalisa pengalaman tim, menganalisa Iya kan, Ibu. Tidak salah. ya, tuh kan. Nah, sip. Ini karena ada tiga. Citra merek terhadap keputusan pembelian. Saya kok kalau melihat tadi keputusan pembelian di atas sudah ada belum teorinya? Oh iya, belum ada ya, Bu. Belum Nanti ada ya. ditambahin ya, Bu ya. Tambahin aja. Takut lupa ke Dilengkapin. atas lagi, ke atas lagi. Sebelum yang, nah sebelum melihat perkembangan ini, nah sebelum ini tambahkan tentang fenomena apa yang terjadi dengan keputusan pembelian kan?
Saya juga dulu waktu diserta enggak bukan bukan ya skripsi saya enggak deh tesis saya deh itu sama tentang akhirnya adalah keputusan pembelian juga. Hmm. Dulu variabelnya apa aja Bu? Variabel X-nya. Kalau saya kan ini di kampus Hmm. itu apa ya? hmm, Agak banyak sih strategi pemasaran sama Hmm. customer behavior itu ya. Ini Hmm. apa ya? Pengaruh sekolah, pengaruh guru Hmm. terhadap pembelian kalau kita biar anak-anak tuh anak-anak SMA itu gitu kan ya dengan adanya strategi-strategi marketing itu beli nggak gitu di Hmm. masuk ke Politeknik LP3I. Hmm. Sama juga itu keputusannya ya. Hmm. Jadi manfaatnya iyalah manfaatnya yang mungkin begitu ya. Coba cek lagi kalau nggak salah nggak boleh ada bulet nih. Oke. Nah, Jadi ini saya agak bingung sih, Bu. Kalau dilihat di sistematikanya kan dia semuanya angka gitu ya, Bu ya. ya Nah, tapi Bu, kalau saya praktekkan kayak misalkan kayak gini nih, Bu. hmm, Dia jadinya jadi makin menjorok ke kanan banget gitu, Bu. emang Saya jadi memang bingung. memang begitu apa adanya. Oh, Nggak nggak apa-apa. apa-apa ya, Bu, kayak Ya, gini, ya. Bu. Jadi Oke. yang ke atas lagi tadi, Mm. memang begitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kan 1,5. Udah satu Mm-mm. titik lima betul satu. Udah satu Mm-mm. A. Oh, berarti ini Nah, poin-poinnya A, harusnya A, A gitu ya, Bu. ya A titik ya. Nah, Heeh. tapi itu A-nya nanti berada di bawah M ya. Nah, gitu. Memang begitu, nggak apa-apa. Gini ya, Bu. Ya. Apalagi nanti beranak lagi, beranak lagi, beranak lagi, Mm-mm. gitu ya. Memang begitu ininya, apa namanya, sistematikanya. Gitu. Kalau ini angka yang di sininya lebih baik satu gini atau 151, Bu? Enggak, udah. Jadi Bener. kalau gini, kalau 151 itu adalah jadi ada topik lagi gitu Oh, apa judul sub-sub babnya gitu ya, Bu ya. sebabnya. Kalau ini kan manfaatnya adalah Mm-mm. satu manfaat relatif, dua ini gitu Oh kan. iya. Gitu. Tapi kalau 151 manfaat penelitian, apalagi lah gitu yang bahas gitu. Mm-mm. Ya, kalau ini kan langsung satu ini ya sebagai berikut satu. Gitu. Oke, siap, Bu. Ini dilanjutkan juga itu dimarahin aja dulu ya nanti set gitu ya biar agak cepet. Jadi teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi untuk bullet and numbering, untuk bullet itu tidak diperkenankan. Jadi justru harus pakai numbering ya, numbering dan A, B, C atau A dalam kurung. Nah, kalaupun ada beranak lagi, berarti kan misalnya dua manfaat Mm-mm. proaktif. A sesudah A apa? Berarti satu dalam kurung. Dalam Itu kurung. pasti menjuruk lagi. Sesudah satu dalam kurung baru A dalam Dalam kurung. kurung. Jadi nggak bisa sembarangan tuh ada yang suka ngasih A dalam kurung dua-duanya kan. Nah itu tuh Mm. berarti sub ke berapa gitu. Mm. Nah ini kan bisa kelihatan tuh metode penelitian di enter nih setelah yang serupa. Ya itu tadi. Metode penelitiannya adalah pendekatan penelitian. Nah ini yang tadi apakah satu atau 161? Ayo coba lihat saya ke bawah lagi. Mhm, mhm, mhm. Mau satu, mau 162, satu titik. Kayaknya satu deh. Di mana, Bu? Ini, Bu. Ini ya, biar serempak, biar se apa namanya konsisten ya. Oke. Metode penelitiannya satu, pendekatan penelitian. Nah, dua, apa gitu kan. Berarti itu nanti si apa namanya si marginnya juga kan mengikuti ya, tinggal diikuti aja Mm-mm. paragrafnya.
Masih di mute ya. Oke, objek penelitian segini aja. Kurang atau kata-katanya coba dicari lagi. Patient. Next ke bawah. Berarti benar. Populasi sampel. Kita nanti ada sampel-sampelnya kemana aja? Gimana Bu? Hah? Kita nanti ya itu tadi ya. Kita kan buat kuesioner ya. Ada populasinya Mm-mm. adalah di kalangan apa gitu ya. Mm-mm. Sampel-sampelnya juga nanti yang berdasarkan rumus itu tadi ya. Oke, Mm-mm. lanjut lanjut. Tinggal dirapihin aja lah ini ya, dirapihin sistematikanya. Apa margin-marginnya ya. Mm-mm. Pengguna TikTok di Jawa Timur tambahin, ayo yang umurnya itu tadi. Berumur sekian 17 sampai 25 ya. Berarti ini nanti pas ngambil sampel ya, pas ngambil kuesioner harus ditanya dulu ya. Adik punya TikTok nggak? Bisa gitu ya, Mbak. Punya Mm-mm. TikTok nggak? Kan gitu ya. Kalau Mm-mm. yang tidak, ya nggak bisa lah. Gitu. Mm-mm. Atau nanti pas di questionnaire itu kan itu tadi di description-nya ya. Mm-mm. Biasanya sekarang kan di description-nya itu ada kata-katanya preview dulu lah gitu. Mhm. Bentar nih, yang tadi kamu nanti akan kesulitan nggak pernah membeli produk online minimum 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Atau ininya dihilangkan aja ya Bu, 6 Wah, bulan iya, terakhirnya. pokoknya yang penting mah pernah ini aja, pernah. Heeh. Soalnya takutnya udah lama saya nggak beli lagi bokeh. Heeh. Nanti kan susah mengerucut terlalu sempit gitu. Apalagi kalau misalnya nanti respondennya banyak. Yang Mm-mm. penting adalah pernah membeli fashion online gitu ya melalui TikTok kan gitu. Apa ini minimalnya juga nggak usah Bu? Iyalah ya, biar Gini aja pokoknya ya Bu. pokoknya pernah aja gitu. Mm. Nanti memang kuesionernya mau daring ya, maksudnya by online ya. Iya, insya Allah sih Bu niatnya. Ya, soalnya udah nggak musim lagi pakai. Mm. Aduh mahal. Saya ingat dulu kuesioner tuh harus fotokopi berapa lembar. Terus udah Mm-mm. ngentrinya lagi. Ay, dulu kan memang belum ada gitu sih Mm. teknik itu tadi. Sekarang kan udah banyak metode selain GFORM juga banyak ya. Metode-metode pengambilan untuk kuesioner itu tadi. Gitu. Ini nanti aja ya. Penelitian jumlah sampel ini kan baru teori ya. Misalnya Mm-mm. itu mah nanti aja dulu ya. Itu nanti akan nyambung di bab dimerahin aja dulu deh. Nyambung dengan teori dulu. Nanti kan siapa tahu belum pas ya. Gitu. Oke. Takut ya pakai warna merahnya. Tulisannya aja kali Ini ya. aja ya Bu. Oh, itunya mah putih, cuma tulisannya aja yang nah yang itu merah, itunya sih putih. Iya, sebentar Mas. Dari pengumpulan data, Ibu maaf Bu. teknik pengumpulan data coba ke bawah, non aja. Nah, tapi itunya merah. Nah, gitu. Nanti kita maksudnya untuk bukan dihilangkan ya, kita nanti cek dulu ya. Mm-mm. Sip, bawah lagi. Tapi ini tadi ada juga yang nggak kamu kan detail banget ya. Tapi nggak apa-apa bisa dijadiin contoh buat teman-teman sih. Gimana Bu? Karena ada juga yang satu Kira-kira titik enam itu ya bakal dua, menyusahkan saya nggak Bu dua ini? paragraf. Gak apa-apa kan misalnya kalau nanti di tengah jalan, Bu ternyata repot, hapus Hapus. aja. Iya daripada ternyata cukup cuma 2 paragraf ada atau cukup dengan teknik pengumpulan data set dah Mm. gitu. Oke Bu. Kan ini udah ada daripada Heeh. susah nyari-nyari gitu. Ini dari definisi operasional variabel bukannya nanti di bab 2 nih. Oh Ini iya nanti Bu. iya ini bab 2 ya. Pokoknya semua definisi menurut pakar, istilah-istilah itu semuanya Mm. bab 2. Jadi kalau yang 16 itu kayaknya cukup sampai dengan itu deh. Sampai yang di atas. Gitu. Taruh di bab 2 tapi nanti kita lihat susunannya ada di mana kan. Gitu. Iya Bu, makanya kayak yang waktu kemarin saya pernah bilang ya Bu, di
petunjuk, apa di panduan tuh nggak dijelasin sampai subbabnya gitu sih, Bu. Hmm, saya Makanya buka saya ini agak di bingung. panduan itu sebentar, mana sih tadi saya udah buka buku panduan deh. Ada pedoman itu kan, pedoman tugas akhir kan ya. Mm-mm. Hehehe. Bahkan hanya metode penelitian, uraian metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hipotesa penelitian yang hendak diuji gitu kan ya, metode Iya, Bu. pengumpulan data dan metode analitis data. Ya, berarti disampaikan juga sih metode pengumpulan datanya seperti apa, teknik analisa datanya seperti apa, itu betul betul tadi. Cuma nanti yang tadi ini nih tentang 1 6, oh, jadi Definisi benar. operasional variabel. Berarti cukup sampai yang dua aja ya, 162 tuh. Tadi kan teknik pengumpulan data disampaikan juga ada kan di buku panduan. Sampai mana, Bu? Berarti sampai ini aja ya, Bu, populasi dan sampel. Nah, tadi yang 1.2, 1623. Oh, ini sampai teknik pengumpulan data ini, Bu. Oke, Ya, yang lainnya itu nanti kita di bab 2. oke, Bu. Nah, ini nanti, ini yang Ini dipindahin. bab 2 juga ya, Bu. Iya. Oke. Nanti kebanyakan nanti kamu pusing loh. Kita Mm-mm. nggak ngerti ini. Alah, ternyata harus begini. Alah, ternyata harus begini. Padahal sebenarnya kita simple ini. Mana mana yang Heeh. paling pas lah gitu. Tapi memang ya harus begini ya. Maksudnya kita cari wawasan yang terbanyak daripada kurang kan lebih baik banyak sih gitu. Tapi banyak-banyak juga harus dimengerti. Mm-mm. Ya, dipahami. Sip, Amanis. Jadi ini dipindahin aja dulu, simpan di yang lain sehingga nanti teman-teman yang lain kita coba mulai dengan bab 2 ya, Nis ya. Mm. Tadi berarti revisinya adalah tolong dicatat yang itu ya, yang tadi di atas latar belakang Gimana ya, Bu? satu Nyatetnya variabel, enaknya. satu variabel kan belum tuh, yang Y-nya itu, yang di atas Oh ya, yang ya mana ya tadi, Bu? latar belakang paling pertama banget. Ini ya, Bu. Nah, ya itu pokoknya Bukan yang ini. di bawah, di bawah, sebelum maaf bukan sebelum, maksudnya demi peneliti mengambil judul yang itu tadi. Nah, ini dia. Tuh Ini ya, ya, Bu. itu pertama. Terus juga tadi untuk yang itu 1 sampai 6-nya cukup sampai dengan datanya aja ya, yang lain-lainnya Mm-mm. nanti kita lihat sesuaikan. Kalau rumusan masalah tadi, pembatasan masalah sudah aman sih Oke, Bu. Siap. di umur-umur gitu. Mm. Sip, Nisa. Ibu Teman-teman izin. ada yang mau masukkan Mbak buat Nisa tuh? Atau coba buat Mbak Nisa ini ya bisa juga lah di share-share ya, atau misalnya bisa dibandingkan. Nanti Mbak Nisa juga lihat si ini kok begini, si ini kok begini. Nah, Iya. sebetulnya harusnya sih sama ya. Mm-mm. Cuma siapa tahu saling menginspirasi lah. Mm-mm. Itu kan Iya, biasanya saya suka ngelihat punya teman-teman juga sih, Bu, yang di drive. memang harus harus juga gitu. Kadang-kadang Mm. padahal udah dikasih buku panduan tapi Mm-mm. persepsinya beda-beda. Mm-mm. Oke. Teman-teman kita foto bersama dulu yuk. Ini saya izin Save dulu ya, langsung di share save. dulu ya, Bu. Nanti kalau yang udah revisi langsung upload ya. Uploadnya adalah revisi 2. Oke. Jadi bab satunya udah beres, mulai minggu depan harus sudah mulai bab 2. Ya. Mm-mm. Oke, Nah, Bu. teman-teman takutnya lupa nih, mumpung ada Mbak Nisa juga, takutnya Mbak Nisanya live gitu kan ya. Mari kita berfoto dulu bersama, silahkan untuk membuka eh, harus on cam. Nah, Mbak Disti 2 device ya? Iya, yang bawahnya ya. Oke. Kita foto bersama dulu. Senyum dong. 1, 2, 3. Oke. Biasa kalau saya 2 kali. Kayak belum. Mas Kadek belum. Beli belum. 1 kali lagi. Jempol. Komensif 5. Jempol. Oke. Sip. Amanah. Lanjut. Siapa dulu nih? Mau beli Kadek dulu atau mau Disti?
Dis udah ini Dis. Oh, Mbak Nisa apa udah. nih? Mbak Nisa Ibu tinggal izin lanjutkan ya. mau tanya lagi boleh nggak Bu? Oh boleh boleh boleh. Iya. Ini kan saya ada nemu udah nemu beberapa jurnal tuh ya Bu. Nah tapi kalau jurnal-jurnal itu kan dia mungkin cuma salah satu variabelnya aja ya Bu, yang sama gitu ya Bu. Itu nggak apa-apa kan ya Bu kayak gitu? Boleh. Berarti misalnya satu variabel dalam satu jurnal ini cuman Heeh, ada si konten marketingnya itu merupakan sumber heeh. juga. Oke. Terus Heeh, si keputusan pembeliannya dari ebook ini, gitu. heeh, Pokoknya yang sesuai. heeh, Bukan berarti dalam satu jurnal itu harus ada tiga-tiganya. Itu heeh. susah, jarang. Oh, oke. Ya, Heeh. jadi Terus jurnal misal ternyata keputusan pembeliannya bukan untuk produk fashion gitu Bu, untuk produk yang skincare gitu Bu, saya nemunya itu nggak apa-apa kan ya Bu? kan kita ambil grand teorinya, ya. Berarti si Yang keputusan pembeliannya aja gitu ya ya Bu ya? Oh iya. kita keputusan pembeliannya ada fashion, ada skincare, ada makanan kan, tapi Heeh, tetap aja sih grand teori atau teori utamanya itu adalah bagaimana tentang keputusan pembelian kan. heeh. Oke. Oke Bu. Gitu. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Sama sekalian saya izin lift ya Bu. Ah gitu, aman, aman. Kan udah berfoto. Oke Bu. Makasih banyak Ibu, Makan ya, Ibu Tuan, yuk. Ibu dan teman-teman. Gimana Mbak Disti? Ah, ya Bu. Boleh langsung di slide share aja. Share screen. Oh iya ya, kemarin itu yang tentang itu ya. Shit, pull and shit coffee. Aduh bentar, bentar, ada motor lewat. Gimana Mbak Desi kemarin udah nambah wawancara ke pull and shoot coffee-nya ya? Iya Ibu. Ini punya punya siapa tuh? Punya temannya Mbak Desti. Apa ini Ibu? Ini si tokonya itu, si kafenya. Bukan sih Bu. Mhm. Terus ngambil datanya berdasarkan apa? Wawancara atau ada dari penelitian sebelumnya gitu? Kalau kemarin tuh revisinya apa ya? Kalau nggak salah kan data-datanya kan udah disajikan ya kan berawal dari bab satu itu kan kopi yang dunia kopinya itu tadi gitu kan ya. Kalau nggak salah kemarin Mbak Disti itu baru menyajikan kan yang Tasikmalaya ya. Iya Ibu. Nah saya minta kan ada nggak yang di Indonesia dulu gitu kan ya. Kan udah di dunia udah nih. Terus Iya. dulu Indonesia ada nggak? Coba. Yang di Indonesia. Nah itu kan yang tadi tuh di dunia ya. Yang kuning-kuning tadi. Iya. Mhm. Nah habis Ini itu Ibu yang di Indonesia. hmm, mau dalam bentuk tabel nggak? Atau grafik? Eh, Kalau misalnya dalam bentuk narasi aja kayak gini gimana Bu? Bisa, Atau tapi kurang atau kadang-kadang si oh, penguji itu gitu ya. Kalau atau orang itu melihat lebih enak, lebih eye catching tuh dari data dulu dalam bentuk gambar sehingga kelihatan kan perkembangannya, pertumbuhannya dan segala macam perbedaannya. Ini sudah betul, tapi saran saya tetap tambahkan grafik. grafik baik Bu. Grafiknya mau bentuknya apa, mau pie yang bulat itu atau apa segala macam, tetapi kalau saya gini kan terus terus saya juga males loh. Maksudnya saya sebagai orang luar yang melihat kan harus baca satu-satu gitu ya. Padahal Oke mungkin Ibu. menarik kan ya bahwa apa nih di antara 2018 mana lagi nih? Kan sebenarnya ini data ya 2018 sampai dengan Iya. 2024 2025 nih ya.
perkembangannya naik Iya, atau turun gitu. Jadi berarti naik Bu. naik ya, berarti sajikan dulu grafiknya, baru dijelaskan ini. Sajikan grafik baru dijelaskan. Iya, mau langsung di itu nggak? Dikasih note, takutnya lupa. Di catat di pinggirnya Bu. Mm-mm. Kayak Ada apa namanya? Apa sih? Ini mah di PowerPoint biasa ya? di di Word biasa. Oh, saya lupa tuh kalau mau seperti kalau yang di Google Sheet, salah. Di Docs itu kan tinggal ada kanannya ada editing. Oh, buka di Google itu gitu ya. Iya, mendingan. Jadi di situ tuh langsung ada yang kanan tinggal. Ini juga ada nih editing kan di situ cuman find, replace, and select ya. Coba klik yang editing ini. Kanan, paling kanan. Uh, Kadang-kadang enakan di Sheet atau di Google Docs, tapi kadang-kadang juga enakan di mana gitu ya. Um, View, kalau nggak ada note-note gitu. Atau kalau sulit ya sudah ini aja dikasih merah gitu ya, dikasih tanda tambahkan grafik cuma gitu doang lah gitu. Di atas, di atas, di atas. Yang tadi perkembangan di Indonesia terlampir grafiknya baru dimasukkan dimasukkan data itu tadi. Nah, itu tambahkan aja tapi pakai warna merah aja biar kelihatan grafik perkembangan. Ini kan grafik perkembangan ini kan kafe ya? Atau penikmat kopi atau apa? ya, dan perkembangan Mhm. Oke, sip, lanjut. Ini kan baru fenomena-fenomena ya, baru awal. Nah, ini baru mengerucut di Tasikmalaya. Kemarin diambil berapa? 12 ya? Ya, udah 12 sampel. 12. 12 sampel hasilnya kan dari survei peneliti 2025. Taruh di tengah. Jadi si sumbernya itu taruh di tengah. Nah, jadi kan harus konsisten, seluruh sumbernya itu taruh di tengah. Sip. Enter lagi. Full and coffee, enter. Ini belum ya, pokoknya sistem matematika itu yang lah kan sebetulnya dua paragraf ya, dua paragraf, dua spasi ya. Marginnya itu atau spasinya nanti dua ya. Kalau ini kan kayaknya masih satu apa satu setengah gitu ya. Nanti aja, nanti kan tinggal di kontrol A, langsung di dua. Itu terakhir aja gitu. Yang penting sekarang kan isinya dulu ya. Oke, langsung ke Tasikmalaya, lalu masuklah ke si mana nih? Pull and Shoot itu yang berdiri tahun 2020. Start next. Perkembangannya seperti apa? Ada cabang nggak dia? Kalau cabang mah tidak ada Ibu. Nggak ada, cuman pokoknya berdiri aja ya semenjak tahun Iya. 2020. Ada apa gerangan dengan pertumbuhannya bagaimana? Nah, saya mau lihat itu ada daftar ini lagi, harus ada tabel lagi. Dari 2020 itu sampai dengan 2025, berarti udah 5 tahun kan ya? Iya. Perkembangannya gimana? Gini-gini, atau naik terus? Dari sisi pembelian ya, dari sisi penjualan ya. Kita kan berfokus ke penjualan ya. Hasil penjualan ya ini. Ini baru satu topik loh. Baru satu variabel ya. Iya. Ternyata naik. 24, 25 Januari. Oh, ini perbandingan ya. Tabel perbandingan antara 2024 sampai dengan 2025. Di mana bulan Januari ini 27. Pencapaiannya itu total penjualan. Jualan. Hmm. Kok turun? Memang turun ya fenomenanya ya. Sehingga kita teliti ya. Bener loh, turun kan? Eh, mm, Ada yang naik, ada yang turun sih. Misalnya kita perbandingan aja. Januari dulu tiga Ini kan saya ada data penjualannya dikasih dari 2024. Sebentar Ibu. Ada foto.
dikasih data penjualannya itu dari 2024 sampai 2025. Ya. Apa harus ditambah? Kalau bisa mah dari 2020. 2020. Bisa nggak? Tapi kita jangan bulanan. Bisa nggak? Ya udah tahunan aja. Jadi kan nih kayak tahun 2024 total penjualannya adalah 290 juta ya. Ya kan? Iya, Selalu Ibu. di bawah lihat total. Nah, 2025 ini karena kita belum tuntas ya. Kita kan baru sampai dengan bulan September sehingga kita belum mendapatkan angka ya. Iya. Coba dis cari 2020 2000 gimana, Bu? Coba cari mulai dari 2020 kalau ada. Baik, Ibu. 2020 atau enggak 21, 22, 23, 24, 25. 21 aja 21 karena kalau 2020 kan baru berdiri ya. Nggak mungkin lah Iya, udah ada ini. Nah, 2021 dari nah itu kamu 2021 kamu sajikan datanya per tahun aja. per tahun. Jadi ada tabel 2021 berapa puluh juta selama 1 tahun ya. Ya. Nanti kita lihat ada naik atau turun tidak gitu. Tapi sekilas kalau di akhir tahun mah turun ya sekarang ya 24 25 ya itu ya. Iya, Ibu. Turun. Januari 27 loh biasanya. Ini 16. Apalagi nih Februari 25 19 yang coba. Itu bulan apa tuh? Bulan Mei. Bulan Mei. Mei 30 jadi 25 ya. Pada turunnya signifikan juga ya. Nah, tapi yang Agustus tuh, bulan Agustus hampir sama. Sepertinya kalau kayaknya turun juga kali ya fenomenanya seperti itu ya. Mhm. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang harus kita teliti ya. Terjadi penurunan. Oke, next. Jadi tambahan itunya ya, boleh dimerahin lagi. Tambahkan, Gimana, Bu? tambahkan di itu yang jadinya kita pakai datanya. Ini nggak apa-apa juga, tapi jangan dulu dihilangin ya. Iya. Di bawah sumber Apa? pool and nah, coba taruh di bawah 2025 di enter aja. Kamu kasih komen, tambahkan data. Ya, tambahkan data dari 2021 sampai dengan 2025 tentang hasil penjualan, total penjualan, angka-angka. Dan 2021. sampai dengan 2025, 21 minus 22, 21 minus 25. Tapi dalam bentuk 1 tahun ya, tahunan. Ini juga pasti kan datanya sekitar-sekitar aja lah, sekitar sekian gitu ya. Ibu, ini Ya. teh kalau dari hasil wawancara mah kata manajernya teh peningkatannya ada dari 2022 sampai 2023. Cuma datanya teh belum dikasih ke saya. Nah, justru itu yang makanya bagus kan ternyata peningkatan dan nah sekarang kenapa di 2025 menurun? Nah, itu yang akan kita teliti. Gitu. Karena pernah mencapai puncaknya berarti ya di 2223 saya yakin itu tadi bagus gitu. Oke, lanjut ke bawah. Mudah-mudahan bisa ya biar kita enak ya menelitinya ya. Kan kita sampaikan juga ke mereka, Pak, ini teh saya enak loh di research gitu ya sama saya gitu kan. Kalau Bapak meriset orang lain tuh pakai orang lain mahal gitu. Ini sama saya di riset nih biar nanti penjualan Bapak meningkat. Itu baru tentang hasil penjualan. Next. Terus apalagi yang ceritanya yang mau diceritakan? Yang pertama teh apa tadi? Kita judulnya variable satunya, X satunya. Kualitas pelayanan. Oke, kualitas. Mana tentang kualitas pelayanan? Ini kan ada data nih, sekian. Sekarang fenomena masukkan lagi tentang fenomena pelayanan.
Jadi eh, oke ada turun. Masalahnya mana? Relatif terbatas turun pertama kita pengunjung meningkat. Oke, mana yang berhubungan dengan pelayanan? Belum belum belum. Jadi kamu belum belum itu kan udah kepuasan ya, udah masuk ke Ya, kepuasan. Ceritakan dulu tentang kualitas layanan di sana itu kan fenomenanya terjadi menurun ya. Nah, ya. sampaikan aja di situ. Menurunnya itu adalah salah satunya karena kualitas layanan dirasakan belum Kualitas pelayanan berdasarkan itu tadi maksudnya tepat. Nah, sebelum tepat. Nah, di situ ya. Sajikan tentang kualitas layanan yang terjadi tuh gimana di sana. Disti pernah ngopi ke sana nggak? pernah Ibu. Sebagai pelanggan, kapan itu? Tahun kapan? Oh, udah agak lamaan sih, tapi sekarang jarang keluar juga. Sekarang sibuk skripsi lah ya. Menurut Disti sendiri, ya itu tadi kualitas layanan. Kan sebagai pelanggan ya. Disti kan sebagai pelanggan. Gimana kualitas Ya, layanannya? Aman-aman aja. eh, Udah sering nggak ketahuan itu kan? oh, Kalau yang sering ya, kok ya, ini bagus, ini kok menurun, atau ini bagus, baik sih. Nah, gimana tuh? kalau kualitas pelayanannya waktu itu mah eh, agak ini dong sih, agak lama Hmm. pelayanannya tuh Ibu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang yang aku rasain ini mah, soalnya kan jarang jarang ini jarang kopi. Ini jauh dari rumah. Kalau rumah yang paling rumah, Nggak siapa tahu mau perbandingan gara-gara kan kita mau research ya, mau penelitian. Jadi siapa tahu sekarang pun kalau mau sebetulnya dalam waktu dekat ini ya kamu ke sana lagi gitu. Mau membandingkan ya kualitas layanan di sana tuh sekarang bagaimana. Tapi logikanya ya tanya ke itunya ya, tanya ke siapa? Bahan yang mewawancaranya. Kamu ke siapa? Ke manajernya? ke manajernya. Mm-mm. Paling kalau ibu dari segi waktu yang agak lama, lalu mungkin empatinya sih Bu Empati kurang, anak-anaknya ya. Mhm. ya, kurang tanggap gitu. Oke, berarti kamu ceritakan di situ satu atau dua paragraf tentang kualitas layanan di sana. Ya, kualitas di kan Ya, jadi pelayanan tuh kan mutlak ya dalam sebuah resto itu kan wajib ya melakukan pelayanan yang baik atau pelayanan prima. Tapi di shoot and shoot, kok shoot and shoot? Apa tuh? Pull and shoot itu. ibu eh ibu makamnya kameranya nggak jauh soalnya suaranya kecil di sini pinggir jalan. iya, kenapa geger-geger begitu? Nggak denger. Tapi suara saya aman nggak? Aman cuma dekatnya terus hujan juga di sini. Hujan ya. Kita mau di Bandung udah lewat hujan Ya, tadi. Nggak apa-apa. Jadi yang penting itu yang merah itu sampaikan tentang kualitas layanan di sana seperti apa? Apa adanya ya? kualitas pelayanan ya, tapi Bu. Yang pernah dihadapi itu seperti apa? Dirasakan cukup baik gitu aja atau masih belum baik, terserah sih gitu ya. Ya, Itu yang ditakutkan kan itu tadi kualitas layanannya belum optimal atau belum prima gitu ya. Sehingga menurun ya takutnya. Takutnya karena itu disuruh GPL nggak pakai lama. Sejam gitu kan ya. Atau jadi misalnya udah kualitas pelayanan yang terjadi aja gitu. mm-mm.
Di situ tolong sampaikan aja dulu ya satu paragraf atau 2 paragraf ya. Itu kan kualitas layanan. Terus lokasi, baru tadi ke lokasi ya. Lokasi mah udah disampaikan ya. Kalau kasih mau dari Mm-mm. Mana coba lokasinya? lokasi Tadi udah saya baca sedikit. ini Oh, tempat ya ya. paling Boleh dibesarin dikit. Itu kan baru 100, coba 125 atau 150. Nah, masalah lain adalah tempat parkir. Oh, oke. Kalau di sana tuh lokasinya strategis nggak sih? kalau buat lokasinya mah sebenarnya lumayan strategis sih, Bu. Mhm. Cuman di situ masalah. Tapi masuk masuk gang gitu, Ibu. Mhm. Oh, ini hidden gem. Iya, semi-semi apa? Bu? Ya kan sekarang Kayak banyak yang hidden itu yang masuk gang gitu kan ya, di hutan gitu, belusukan. belusukan. Tapi nggak tahu malah yang gitu yang disukai Ini ya mah kayak gitu. ya ini mah tempatnya teh masuk gang, tapi kalau buat mobil mah bisa Hmm. masuk. Mhm. Cuman ada masalahnya adalah berarti di eh, oke, jangan dulu ke tempat parkir. Kita kan berbicara tentang tempat ya, place. Coba lokasinya dulu, kamu ceritain dulu tentang lokasi deh. Eh, Lokasi baru setelah itu tempat parkir. Masalah lain yang muncul adalah aspek dari sisi lokasi, gitu kan ya. Di mana yang tadi disampaikan, lokasi resto tersebut atau kafe tersebut berada tidak langsung berada di tempat yang agak sedikit nyungsep. Apa tuh bahasa Indonesianya? Ya itu tadi yang tidak di jalan utama mungkin ya. Coba iya, kamu udah ngerti lah maksudnya kan gitu ya. Kan masuk ke gang tapi tinggal dibahasakan ke dalam sebuah narasi aja gitu. Walaupun kan itu tadi tetap masuk mobil, tetap terjangkau, tapi memang lokasinya tidak terlalu berada di jalan utama gitu ya. Baru udah mau masuk gang atau misalnya jalan kecil, pas nyampe ke sana, orang untuk mengakses datang ke sana tuh susah nggak? Susah nggak kira-kira? Oh, kalau susah mah kan mobil juga bisa masuk, cuman ya kecil aja gitu, nggak nanti jalan besar. ya nanti pas di kuesioner ya tanyain ada pertanyaan tersebut. Apakah lokasi, apakah Anda dengan mudah istilahnya gitu kan ya mencapai lokasi ini? Di Google Map udah ada kan? Ada. Terus orang bisa mengakses si kopi ini dari mana? Dari mana aja? Gimana, Bu? Saya misalnya kan mau mau ke si kopi ini, shoot ini, pull and shoot itu. Tapi saya nggak tahu di Ya, mana gitu ya. Saya nggak tahu di mana. Saya cari dong, Google dong, di Google Map dong. Atau ya, cari di, ya biasanya kan cari Google Map ya. Itu sudah ada berarti. sudah ada kalau di Google Apalagi Map. petunjuk-petunjuknya. Di Instagram sudah disampaikan ada mapnya. Ada. Ada. Bahkan saya kemarin tuh hari Selasa depan saya juga ada mau ngopi ya di Dago Pojok. Dia itu loh ada satu video ya yang menggambarkan ini loh dari Simpang Dago kamu belok kanan. Setelah itu ada potong cepot, kamu masuklah ke dalam gitu loh maksudnya teh. Udah ada nggak video itu? Oh, kalau untuk itu Belum ya? belum kayaknya. Itu nanti kita kasih masukan ke mereka ya. Karena kan salah satu masalahnya adalah di place itu tadi kan, di tempat kan.
Siapa tahu mungkin orang-orang banyak yang nyasar, misalnya. Tanda-tanda ada nggak? Kan katanya dari jalan utama belok kiri apa belok kanan. Nah, ada nggak signboard atau tanda 10 meter lagi ah, coffee pull and Paling, Heeh. Ada nggak? paling ada di Google Map-nya sih, Bu. Itu kan secara Bisa, by internet. ya. Kalau di ini misalnya kita ke jalan ke lokasi tersebut, ada nggak petunjuk-petunjuk arahnya? Oh, nggak ada sih. Kalau di jalannya mah nggak ada. Hmm. Tapi ini teh kan bisa Ibu dari jalan alun-alun, terus ke jalan Pancasila, terus terus apa? Ada juga di marketplace kayak GoFood, GrabFood, Ada sama ya di Shopee gitu. Linktree gitu ya, bawa map apa segala macamnya ada ya, jadi orang-orang gampang ya. Ya kayak di Linktree gitu kan atau apa ya kan biasanya ada yang klik tinggal klik denah ataupun misalnya map tinggal diklik udah disesuaikan ya. Iya. Sip, oke, lanjut. Terus ya-nya terhadap mana? Terus Iya, iya. itu kok DP permasalahan tersebut, berarti kan beberapa yang lanjut ke atas. Mhm. Terus baru kepuasan ya. Kan terhadap kepuasan pelanggan ya. Iya. Mm-mm. Kepuasannya nanti kita akan ngukur ya. Kita akan ngukur seberapa puas sih mereka gitu. Oh ya udah diceritakan ya, bla 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 bla, segala macam. Oke, sip. Lanjut lanjut. Aman kepuasannya sih aman. Penilaian diharapkan dapat memberikan kontribusi. Ya, oke. Rumusan masalah. Ada 3 kan? Enter, enter. Dari Tasikmalaya itu enter. Ya. Apakah kualitas pelayanan? Oke. Apakah lokasi? Oke. Apakah kok sama? Nomor tiganya, apakah hmm, Sama ya, Bu? jangan yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan itu tadi kepuasan pelanggan. Apakah kepuasan pelanggan full and sudah apa ya? Apakah kualitas pelayanan? Apakah lokasi? Apakah pelanggan? Itu aja. Apakah pelanggan? Mau customer atau pelanggan? Kak, pelanggan aja gitu ya, Bu? Pelanggan ya. Mm-mm. Apakah pelanggan merasa puas gitu loh ya, merasa puas terhadap seluruh pelayanan di Full and Shoot Coffee Tasikmalaya. Oke, next, langsung batasan masalah. Jadi batasan masalahnya mau apa nih yang dibahas? Nomor 1, variabel kualitas pelayanan, lokasi dan kepuasan. Oke, subjek penelitiannya adalah sebutin atau subjeknya berarti di jalan apa apa segala macam lengkapi ya. Kasih merah aja, Oh, lengkapi, dilengkapi identitasnya. di Nah, itu dia, dilengkapi identitasnya. Batasan ya. Nomor 1 apa tadi?
Penelitiannya tertulis pada variabel. Oke, subjek. Oh, dilengkapi itu tadi. Subjek penelitian adalah penelitian terbatas pada konsumen. Enggak, maksudnya dilengkapi itu kamu kasih merah lengkapi dengan alamatnya apa segala macam dan lain-lain ya. Oh, Jadi si pull and shoot itu di Tasikmalayanya jalan apa, jalan apa, jalan apa. Gitu. Ini kan kita bahasnya keseluruhan ya, mau yang online, mau yang offline ya, pelanggannya. Kalau pelanggan online maksudnya emang dia ada GoFood atau ada GrabFood atau bagaimana? ada di ShopeeFood Oh, sama apa GrabFood. oh. Ya, berarti nanti kita harus ambil datanya juga dari situ ya. Siapa tahu takutnya pelayanan di online udah bagus, tapi di offline-nya belum. Atau kok justru kebalik, misalnya apakah ada yang pernah nggak nyampe. Nah, itu data-datanya disiapkan. Berarti contoh-contoh orang yang order, terus prosesnya seperti apa, prosedurnya, ya. Ini siap-siap nih, mumpung ini di ini aja dikasih note buat cari prosedur pelayanan di staff itu ya. Di staff lagi, di pool itu, Tipo baik and baik online ataupun online. Saya mau lihat apakah dia udah punya SOP belum? SOP pelayanan online seperti apa? SOP pelayanan offline-nya kalau ada yang tamu yang datang seperti apa? Gitu ya. Itu kalau yang betul tuh harus ada. Bahkan kan kalau yang online tuh kadang-kadang kan si dapurnya aja dipisahin, bukan dapurnya. Ada khusus buat para bapak ojol gitu ya. Maksudnya kan itu juga Iya. pelayanan biar biar cepat gitu ya, nggak nyatu dapurnya ataupun apanya lah gitu. Nanti kita diceritakan itu di bab 4 ya. Terus nomor 3 apa? Sampling menggunakan Non-probability sample. apa yang dimaksud dengan non probability? Apa? Apa yang dimaksud? Purposive sample. Hmm? Gimana Ibu? Apa yang menurut persepsinya, Oh, persepsi uh-uh. Disti, apa yang dimaksud dengan non probability? Jadi itu teh tentang masyarakat yang pernah membeli produk Poensure, Ibu. Mm-mm. Baik secara market maupun apa? Apa? Offline. Offline itu sebutin dalam kurung, Dalam jelaskan. kurung Mm-mm. Udah kasih merah aja dulu, jelaskan ininya, ya. Jelaskan aja gitu. jelaskan. Ya, tapi simpel aja ya. Ya. Nah, kalau tadi kayak Mbak Nisa pernah menggunakan TikTok, pernah membeli online minimum 2 kali. Nah, berarti kalau yang Disti kumaha ininya, yang dimaksud dengan non probability itu, non probability-nya itu pernah sekali datang gitu, atau pernah beberapa kali pesan menggunakan media sosial, harus jelas juga si kategorinya, ya. Jadi jangan terlalu umum ya. Aman ya berarti itu ya. Ditambahkan adalah orang-orang yang pernah berkunjung minimum 1 kali, misalnya, dan juga apa namanya tadi, pernah membeli secara online di media sosial apa. Bisa. Tadi jualannya Atau apa yang aja? pernah gimana? Jualannya di mana aja? Ada Shopee? gimana Ibu? Suaranya Ju- kecil. Jualannya di mana aja tadi yang online-nya? Di Grab, di ShopeeFood, 2 itu aja. apa? Sama di GoFood. 3. Semua medsos itu ya, dia itu ya, platform dia ada ya. Nah, berarti di sini siap-siap tuh cari data ya. Di Grab itu seperti apa, di Shopee seperti apa, dan lain-lain. Siapin aja datanya. Dari sisi pelayanan ya.
Apakah pernah ada komplain gitu ya? Atau bagaimana? Baik, Ibu. Nomor 4 apa tuh? Dilakukan pada personal oh ya. Sebulan aja kita. Kemarin apa ya? Kemarin teh Ibu teh nyuruh mulai berapa lama? Kalau kamu mau sidangnya Januari ya berarti sampai Desember gitu kan ya. Oh, Anggap aja pertama kali ke sana tuh bulan berapa? Bulan apa? Atau pengajuan pada Oktober. Oktober. Udah aja Oktober aja. Kan pernah Oktober pernah ke Oktober. sana. Dan pengajuan penelitian kan di bulan Oktober juga ya. Kan udah ada data itu tuh. Oke, data empiris yang digunakan periode 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke. Sip. Berarti datanya nanti yang itu tadi ya. Kan kita nggak dari 2029, 2019 kali ini tadi 2021 ah. Ya, nggak dari 2019 ah. Orang berdirinya aja 2020 ya. Betul nggak? Iya, dari 2021 aja sampai dengan 2025 ya. Kan kemarin tadi udah disajikan ya, nanti akan disajikan pendapatan gitu kan ya. Hasil total pembelian dari tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Tujuannya sih mengidentifikasi, oke, lanjut 15. Manfaat penelitian, ya, ya itu mah silakan lah. Teoritis, praktis, next. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif kan? kuantitas. Yang menurut pakar teh yang mana? Yang minim ini, Bu. Cuma satu. Apa katanya? Jadi metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat itu, Ibu, Mhm, positivisme dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu mhm. dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data statistik. Analisis data saja. Oke. Harus tiga, nggak boleh satu, Ibu. Ya maksudnya tuh takutnya ini nggak sesuai aja dengan nanti bab 4. Jadi kamu cari beberapa cadangan ya. Cadangan. Harus Ya. Mm-mm. Jenis datanya adalah oke. Nah, enggak, kita belum belum berbicara hipotesis yang gitu-gitu. gimana, Ibu? Ini kayak yang 1162 itu sumber datanya dari mana? Jadi di form ya. Oke. Emang ada hipotesisnya gitu? Hipotesis bukannya nanti bab selanjutnya. Dimerahin dulu ya. 163 itu dimerahin dulu. Jangan di Benar. merahin dulu ya. Karena sebetulnya cukup dengan teknik analisa data. Ya, teknik analisis menggunakan analisa regresi linier ya. Nanti siap-siap pakai SPSS mau ngitung-ngitung ya. Siap, SPS. iya. X1, X2, oke. Sip. Balik lagi. Next. Ya, ini mah udah pasti ya. Normalisasi, heterogeneis, segala macam. Ini kan teori ya. Next. Terus. Oh, udah, oke. Jadi bab 1 tadi masih ada sedikit teori ya. Sedikit teori. Sedikit revisi-revisi. Segera dituntaskan ya. Nah, kalau gimana? Ada pertanyaan lagi nomor bab 1? Nggak ada sih, Bu. Udah, Tadi kan udah dicatat ya? ya Udah udah dicatat. dicatat segera. Cuma saya coba spill bab 2. Saya pengen lihat. Karena kan sebetulnya landasan teori itu adalah merupakan tentang oke, manajemen pemasaran secara umum,
Next. Apalagi grand teorinya. Si Kotler and Keller itu nggak ada tahun-tahunnya, Dis. Mana? Nggak ada tuh. Gimana Ibu? Nggak ada tahun-tahunnya, dikeluarkan kapan. Menurut Kotler Oh, and Armstrong, proses pemasaran terdiri dari 5 konsep. Pelanggan, pasar, dan sebagai berikut. Itu teh kapan? Takutnya kan kita sebut tahunnya. sumbernya itu ya kasih merah aja. Cari. Ini kan sumbernya kata si Kotler Cari. and Armstrong. Nah, itu tahunnya tahun berapa mereka mengeluarkan teori tersebut. Nah, cek tahunnya ya. Semua di bab 2 itu harus ada sumber dan tahunnya ya. Tahun dikeluarkannya bukunya, e-booknya, atau segala macam. Ini contoh satu ya, si Kotler and Keller. Next, mana teori mana lagi? Nih, kata si Kotler and Keller aja. Oke. Kurang nih. Kamu udah langsung kepuasan pelanggan. Ini kan sekarang tentang baru awal kan pemasaran dulu ya. Iya. Oh, tapi kepuasan pelanggan. Si kopi itu kan produk ya. Produk. Terus nanti kita mau berbicara tentang market kepuasan pelanggan. Mhm. Kualitas layanan. Berurut Oh, tunggu berurut. Ya, berarti kita berbicara. Yang satu lagi ke atas. Punten. Kualitas layanan. Berikan teori-teori tentang kualitas layanan. Berarti sebelum kualitas ada, layanan. Sebelum kualitas ada layanan. Ada? ada di bawah Ya udah pindahin berarti ya. Kan salah tempat. awalnya, iya awalnya kan kualitas layanan. X1-nya ya. Yang kedua apa? Lokasi Lokasi. Yang ketiga baru kepuasan. kepasan. Iya. Nah ini udah ada. Salah tuh. Berarti yang pertama dulu. Ini justru si 21 ya. Kasih merah aja. Pindah ke nomor 1. Oke. Pindah ke nomor 1. Iya. Nomor 2-nya adalah lokasi. Enggak, kasih merah aja dulu sementara. Kalau enggak susah ini. Di atasnya aja dulu. Semua. Judulnya Nah. aja kali. Saya tuh takut dengan yang merah-merah tuh. Nah itu maksudnya kualitas. Ini masih kurang juga. Ini kan baru pengertian. Saya mau teori-teori tentang layanan. Ayo, udah ada belum di sini? Tentang dimensi pelayanan. Ditulis. Cari Belum ada. teori tentang dimensi pelayanan. Yang tera itu tera. Oh iya Ibu. Ya. Catat. Mm. Ya, jadi diurut ya bab 2 itu ya. Kualitas Baik layanan, Ibu. lokasi, terus kepuasan pelanggan. Silahkan dicari yang terbaru gitu ya. 2017 ya kalau bisa mah kan 5 tahun ke belakang ya. Nah, masih bisa lah kalau misalnya nggak ada. Dan dicari tidak hanya pengertiannya saja tapi teori-teorinya juga. Ibu, Ibu baik Yes. Ibu. Bu, ya saya ada pertanyaan itu yang SOP pelayanan harus dicantumin di bab 1 atau gimana? SOP mah bab 2. Tapi itu pun kan nggak usah semua ya. Contoh aja kan. Saya nanti lihat SOP-nya ya. Baik. Coba mana yang akan kita tampilkan dari seluruh SOP pelayanan itu. SOP-nya rahasia nggak? Hmm, kayaknya mah enggak sih Bu. Standar-standar aja ya. Soalnya soalnya dalam bentuk
Dokumen. Oke. Nah, pokoknya 21 itu kamu itu ya, 2.1 itu pokoknya teritori apa segala macam ya. Ngerti ya? Tapi yang Ya, berdasarkan berurutan. Berarti kualitas layanan, lokasi baru kepuasan. Lalu tampilkan hasil penelitian terdahulu. Udah ada berapa? Coba. penelitian terdahulunya ada 10. 10 ya. Stop, tadi tentang service quality, customer kualitas. Oke. Pokoknya ini yakin nyambung ya. Pokoknya tentang pelayanan, kualitas layanan, dan kepuasan loh. Kawasan. Jangan kualitas semuanya. Ini kayaknya tentang kualitas semuanya deh. Atau disatuin. Kualitas produk, kualitas layanan, dan lokasi. Oh, boleh-boleh lokasinya ada. Ya, disatuin. Hmm. Ya pokoknya 10-10-nya itu harus mewakili si itu tadi ya. Mewakili Ya, judul. Mewakili judul yang 3 itu. kualitas Ada nggak layanan. kualitasnya? Nggak, ini baru baru ini loh. Baru coba nomor 1 apa? Service quality. Oke, kualitas layanan. Kualitas. Ya, kepuasan apa? Kualitas pelayanan lokasi dan kepuasan konsumen. Yang Variabelnya fasilitas. kepuasannya Perbedaannya ada nggak? Yang kepuasan mana? Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kepuasan. On satisfaction. Oh, oke, 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 oke. Aman sih, aman, aman. Oke, udah 10 ya. Dan ya, itu paling lama 2019. iya, 2019. Hmm. Ya, ya, ya. Jangan jadul-jadul ya. Soalnya tadi di atas masih ada yang 2017 loh. Kalau bisa diganti yang terbaru. Sip, next. Udah 10. Kerangka konseptualnya ada 3 ya. Variable X, oke. Variable Y-nya, oke, sama kepuasan. Kalau yang kualitas layanannya, oke, ini. Nah, ini Tera loh ini. Teorinya Tera loh. Yang Ciptono 2017 itu Tera ya. Cuman ini di Ya, ini Tera, ya itu tadi. Nah sekarang si indikator lokasinya, akses, visibility, lalu lintas, depan, sip, oke. Kanan, kanan, kanan. Lalu indikatornya kepuasan, wilayah harga, minat berkunjung, kesetiaan merekomendasikan. Oh, oke. Berarti, nah ini kepuasan kan udah ada nih teorinya katanya dari si Loni, ya harus print, oke. Lanjut. Tadi sumber data semuanya tengah ya. ya, di tengah. Ini potensinya. Mhm. Next. Hubungan antara, oke. Lanjut. Kerangkanya, oke. Nanti kamu bercerita tentang begini loh di bab bab yang itu bab 4. Mulai dari identifikasi masalah, apa segala macam sampai dengan kesimpulan ya. Kebayang nanti kalian, Gimana Ibu? iya kebayang Terdengar? nanti nanti kebayang bab 4 itu adalah bercerita tentang ini. Kerangka penelitiannya ini kan Berangkat. identifikasi. Dimulai dari identifikasi masalah. Studi literaturnya, rumusan masalah itu diceritakan secara mendetail sampai dengan ya atau tidak, sampai dengan kesimpulan.
Jadi dibahas satu kotak tuh. Studinya, tujuannya, kajiannya, segala macam. Paling lama kan sebetulnya dari pengolahan data, ya nanti paling lama. Oke, lanjut. Silakan dilanjut. Ini daftar pustakanya. Ya, itu mah nanti kan ya. Oke. Kayaknya masih kurang ah. Nggak ada prosedur-prosedur pelayanan. Ada nggak? Di SOP ya? Iya, biasa. Tambahkan. Nah, tambahkan. Tambahkan teori tentang prosedur pelayanan. Maksudnya adalah, ada nggak cari bagaimana sih sebetulnya yang betulnya ya, pelayanan itu alurnya seperti apa? Secara teori, alur pelayanan yang baik. Mas Kadek di Bali udah itu ya, udah maghrib dah, udah isya, beda 1 jam ya. Izin ya Bu, Gimana mau break dulu? saya ngikut Ibu aja kalau memang sibuk ada keperluan, saya Nggak, mengikuti. nggak ada keperluan, paling saya cuma sholat bentar aja. Oh, siap. Boleh Beda mungkin satu. saya sedikit Bu, biar sebelum sholat gitu. Iya, iya. Jadi sebentar, Mbak Disti, itu kan udah aman Ya. ya. Saya coba itu upload dulu aja, nanti saya kasih komen-komennya di Google Drive ya. Oh, sama ibu nanti kasih. Secara umum sih udah, cuman masih ada tambahan-tambahan. Oh, iya. Siap. Boleh di close Berarti dulu. yang udah ada tandanya atau yang masih baru? Yang belum ada tandanya. Ini aja yang ini diupload. Yang ada tandanya. Mm, mm. Betul. Sok sambil diedit dulu, saya coba ke Mas Kanek dulu ya. Bu, terima kasih Bu. Ya, kita lanjut. Nggak terlalu nol nih bab 2 ya. Silakan. Tunggu Bu, saya pakai device lain dulu. Saya aneh bilang belinya Mas aja lah. Aman Bu. Ntar Bu ya. Jadi dinas di DJP. Di Bea Cukai. Bea Cukai Bu. Bea Cukai. Ih, Mas desa saya juga ada loh di Bea Cukai. Kenapa pada itu ya? Pengen naik jabatan semuanya ya. Enggak Bu, biar nggak ketinggalan aja sih Bu. Biar Iya, otaknya nggak ke gitu. di Bea Cukainya di divisi apa? Bagian apa? Di pelayanan sih saya Bu. Pelayanan. Tunggu Bu ya. Apakah sekarang Bea Cukai, kalau dulu ya saya ingat ya, suami saya kan forwarder ya. Freight forwarder. Dulu mah ngeri banget ya Bea Cukai itu ya. Wah, sekarang mah makin baik Bu. Pakai Oh, slogan kita kan Bea Cukai makin baik. Ntar Bu ya, saya ganti device dulu. ya, Mbak Disti, silakan. Recording in progress. Saya izin share dulu ya. Silakan. Sudah terlihat Bu, izin. Sudah terlihat tapi satu halaman aja kali ya. Kecil. View-nya. Nah, ya.
Tapi saya izin gini Bu kan sebelumnya sama Pak Riki kalau nggak salah ya. Habis itu dilempar ke Ibu gitu. Jadi saya izin mohon bantuannya Ibu. Gak apa-apa, udah sampai mana sama Pak Rizky? Sebenarnya kemarin sempatnya cuma baru draft aja Bu, izin. Draftnya baru kan ya bapaknya minta Oh Ibu iya, yang draft ini dulu. ya, betul betul. Nah Jadi iya, kayak kalau garis saya lihat draftnya udah oke. Sekarang saya justru kita coba implementasikan langsung ke di Word-nya gitu. Boleh ke halaman 1, judulnya dulu. Analisis SWOT, Core Value ASN, berakhlak sebagai landasan pengembangan kinerja pegawai Bea Cukai Mataram. Apa yang dimaksud dengan pengertiannya Mas Kanek dari sisi core value? Boleh cerita nggak? kalau core value itu sebenarnya secara nasional Bu penerapannya itu kayak ada 7 nilai yang menjadi landasan dalam pekerjaan di PNS gitu. ASN kalau sekarang ASN sebutannya ASN. Jadi core values itu berakhlak. Berakhlak itu dibagi menjadi 7. Nah, itu saya pengennya mencari tahu, Bu, apakah sebenarnya penerapannya itu di Bea Cukai Mataram ini efektif atau memang hanya slogan aja lah istilahnya seperti itu. Dan Slogan karena dari BUMN-nya dari atopnya harus ahlak, ahlak, ahlak. Padahal belum tentu ya, gitu ya. Iya bagus-bagus. Berarti ini kan bisa jadi masukan ya sebetulnya itu riset. Bukannya sekarang tuh BUMN berubah jadi apa? Danantara ya? Danantara ya, Danantara. Apa sih bedanya itu teh? Kalau Namanya doang. sebenarnya Danantara itu kayak badan yang mengolah mengolah dividen. Dividen itu hasil dari semua BUMN itu diolah jadi satu di satu perusahaan namanya PT Danantara Indonesia, Bu. Seperti itu. Jadi Danantara itu emang di luarnya, Bu, di luar dari semua BUMN. Ke BUMN kan seperti ada Mandiri, BCA. Danantara emang sendiri, tapi dia hanya mengolah dana keuntungan atau dividen dari masing-masing BUMN yang ada di Indonesia kayak gitu, Bu. Kayak berpusat gitulah keuntungannya. Pada intinya cuan, cuan, cuan. Ya, cuannya diambil mereka gitu intinya, Bu. Tapi ya pembagiannya ya ada persentasenya, Bu. Enggak semuanya ke Danantaranya. Oh. Nah, sekarang kan ini masuk ke latar belakang nih. Mengapa ada apa gerangan selain tadi yang pengen tahu aja sih sebetulnya ya. Mas Kan itu dengan adanya berakhlak itu fenomena apa sih yang terjadi di ASN itu khususnya di Mataram, di Bea Cukai Mataram. Kalau sebenarnya secara mikro, Bu, kita kan ada nilai-nilai Kementerian Keuangan, Bu. Jadi berakhlak ini sebenarnya nggak jadi core terlalu values di ASN di Kementerian Keuangan karena sudah di breakdown gitu, Bu, jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan ada 5 gitu. Jadi pengennya sih pengen tahu aja, Bu, sebenarnya orang-orang ini ASN-ASN di Bea Cukai Mataram ini ngerti nggak sih kayak gitu. Apakah sebenarnya kan makanya saya pakai analisis SWOT itu biar tahu kelemahannya, keuntungannya, ancamannya sama peluangnya itu gimana sih sebenarnya gitu. Kayak gitu sih Bu, secara garis besar Bu ya kalau ada koreksi kasih tahu aja Bu. Betul betul. Cuman kayaknya tak kurang satu ini tuh ya. Kan SWOT ya, tentang SWOT-nya aja. Ya. Hmm. Izin, balik lagi turun judulnya. Eh, harus ada kan setelah nanti Mas Kadek tahu si seperti apa gitu ya si Hmm, si core value-nya itu berpengaruh nggak terhadap apa misalnya kayak kinerja pegawai sih Bu. hmm, sebagai landasan pengembangan kinerja pegawai. Oke. Hmm.
Cuma kayaknya kurang biar biar seru aja gitu kan ya. Kalau ini kan hanya meneliti SWOT doang mah kan hanya sekedar nanti kan melihat, oh oke beginilah beginilah. Tapi setelah mengetahui itu sebetulnya berpengaruhnya biar apa? Biar lebih berkinerja kan? Lebih kinerjanya apakah dengan mengetahui core value-nya itu apakah meningkat atau B aja atau bagaimana terhadap institusinya sendiri. Ya, betul Bu, seperti itu Bu. Tuh. Jadi sepertinya judulnya tambahin tidak hanya sebagai untuk landasan pengembangan kinerja. Hmm, tapi Atau nggak untuk apa-apa. mengukur gitu Bu ya. Iya, jadi ya ya boleh boleh tentang pengukuran juga ya gitu kan. Jadi setelah tahu SWOT-nya, oh ternyata ini sih B aja. Itu kan bisa diukur tadi ya. Hmm, Kuesioner itu dia sangat nanti tuh sangat mengerti nggak gitu kan ya, atau tidak tahu tahu tapi tidak diimplementasikan gitu. Tapi karena ini kalau baru pertama kan gitu ya, kedua iya. maksudnya ya, nanti kan kita berkembang terus ya, sementara ini aja dulu di tengah jalan nanti kita ada kayaknya, tapi goals kita itu tadi ya, kalau bisa pengaruhnya itu terhadap kinerja itu seperti apa. Betul, betul. Next, jadi fenomena apakah lanjut ke ini karena pada latar belakangnya, oke, sebagai ASN dan segala macam udah sumpah lah ya. Terus ini baru umum kan, ASN Iya, dulu Bu. ya. Oke. Next, berah. Sebenarnya masih belum terlalu rinci sih Bu, baru gambaran umumnya aja sih Bu. Mhm. Gak apa-apa, ini kan baru umum. Sekarang jadi pokoknya berakhlak itu ahlak atau berakhlak? Berakhlak. Oh, berakhlak. Singkatan dari mana-mana coba, lupa saya. Belum saya input sih Bu itu Bu. Kan Karena saya masih kalau di ATMBR itu ahlak ahlak gitu. belum saya input sih Bu. Zamannya Pak itu ya, zamannya Pak Erick Thohir ya. Iya, Pak Erick Thohir. Sekarang siapa menterinya? Sekarang masih Pak Erick Thohir sih Bu, cuma BUMN dia. Ya masih BUMN ya. Hmm. Nah, ini masih fenomena yang terjadi saat ini, baru basicnya. Lanjut lanjut, saya mau justru penasaran juga nih. Lanjut terus, fenomena apa yang terjadi? Coba. Fenomenanya belum saya jelasin sih Bu, izin Bu. Ya udah mulai dari sekarang. Setelah ini gitu ya. Ini kan Hmm. si si berakhlak ini kan ada pakemnya, ada kaidah-kaidahnya segala macam. Tetapi gitu loh ya. Pada kenyataan, pada fenomena yang terjadinya diimplementasi di lapangannya, Hmm. belum belum nih. Tambahin di situ. Coba ceritakan implementasi dari berakhlak itu tadi, realitanya, khususnya di itu ya, khususnya di bea cukai ya. Tapi sebelum itu, sorry sorry, ceritakan dulu tentang ke bea cukai. Belum kan? Belum Bu. Mulai dari secara umum yang ada di Indonesia sehingga pas segala macam. Nah, kebetulan penulis disampaikan aja melakukan penelitian di cabang Mataram itu tadi. Karena saya yakin kan mungkin setiap cabang beda-beda ya. Namanya cabang atau kantor apa? Atau apa namanya? Unit atau Kan- wilayah? Kantor sih Bu. Oh, kantor. Iya. Jadi di kantor Mataram itu tadi. Nah, baru ternyata di Mataram tuh implementasi dari berakhlak itu seperti apa? Boleh diceritakan nggak sekilas saja spill kalau nomor 2 itu implementasinya di sana itu bagaimana? Kalau kita kan jabungnya ke 5 nilai Kementerian Keuangan Bu. Nah itu kan biar ibunya bisa baca juga sih.
Tuh ada ini Bu. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Ini memang udah diterapin Bu selama ini. Cuma saya pengen tahu apakah standarnya sama di seluruh pegawai atau hanya memang sebagian kecil aja yang di bidang pelayanannya aja gitu. Soalnya kita ada dua Bu, pelayanan sama pengawasan. Ya, ya, ya. Nah, ini nanti kita bisa olah sedemikian rupa di bab 2 sebetulnya yang namanya integritas tuh sebetulnya yang benar tuh menurut teori ya. Hmm, Lah, begini, 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 gitu ya. Nggak tahu tuh, ternyata apa namanya ini sekali juga boleh. Integritas menurut teori mah menurut siapa ternyata begini. Ah, itu juga bisa sih. Gitu. oh, berarti masing-masing nanti dijabarkan Bu ya. Iya, sesuai dengan judul. Tapi sepertinya banyaknya ini deh. Sumber-sumbernya kalau nggak jurnal mungkin SOP atau kebijakan-kebijakan kementerian ya kayaknya ya Ya, nanti sumbernya ya. Yang terbaru ya. ya Bu. Pak Bos baru gimana Pak Bos baru? Tuh bea cukai lagi di. Lagi banyak yang nyerang sih sepertinya Bu. Iya ya. Lalu Kesannya kalau kerja di bea cukai itu kan basah katanya. Emang iya. enggak sih Bu, sama aja sih sebenarnya Bu, Itu tadi ya pengawasan ya. Ternyata ada pelayanan dan pengawasan. pengawasan. Nanti bercerita juga tuh di bab 3 mungkin ya. Bab 3 itu pelayanannya seperti apa, pengawasannya sejauh mana, tupoksinya, gitu kan ya. Itu nanti di bab 3. Tapi kalau yang bab 2 tadi apa yang ada disajikan di bab 1 tentang berakhlak itu ya diceritakan. Berarti ini juga tambahkan nomor 2 bab 2 tuh. Cari teori tentang SWOT. SWOT menurut A, SWOT menurut B, SWOT, SWOT, SWOT. Bukan SWOT, maaf. SWOT ya. SWOT analisis, bukan SWOT. Oh, SWOT, sorry sorry, saya dengarnya SWOT. Kan kita baru bicara tentang SWOT ya. Sorry Bu, aduh, kurang fokus, kurang kopi nih Bu, aduh. Sambil ngopi aja kali. Ini kita tuh Standar. super sekali ya hari Minggu bimbingannya. Cuman waktunya kita yang memang begitu. Saya kemarin kan ini juga Senin sampai Kamis Pak tuh kita juga itu ya masing-masing kan ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya saya santai tiba-tiba, Bu, kita bimbingan yuk, hayo aja sih gitu ya. Kalau Siap. keduanya bisa ya. Teori tentang SWOT minimum 3 pakar ya, 3 narsum ya. Boleh dari jurnal, boleh dari e-book, atau bahkan dari BUMN sendiri bisa. Kemarin saya sempat ini sih Bu, nyari jurnal itu Bu, di Ada. draft, sorry Bu. Hmm. Udah dibuka-buka. Sudah Bu, sudah saya download sih Bu. Cuma Oh, nanti biar saya compare aja nanti yang mana yang bisa saya pilih. ya, ya karena sebetulnya ngomongin tadi kayak Mbak Nisa, Bu, saya sih kepuasannya ada di jurnal ini, tapi pelayanannya ada di jurnal ini. Ya memang begitu, gitu. Nggak mungkin ada yang sama kan. Jadi si satu-satu itu tadi itu apa jurnalnya disesuaikan saja. Ini udah yang terbaru kan? Sudah Bu. 2024, 2022. Oke. Jangan yang jadul-jadul ya. Berarti kalau ini kan baru referensi jurnal penelitian terdahulu. Oke. Ini kan yang tabel itu harus 10 loh, Mas. Tabel itu yang iya, Yang bab 2 itu nanti 10 loh. siap Bu. Rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Tapi kalau yang bab 2 ya bisa dari mana aja, tidak hanya dari jurnal. Saya sarankan sih tidak hanya jurnal ya. E-book coba e-book tuh. Dari e-book atau bahkan ya kalau misalnya masih senang buka-buka buku tradisional bisa juga sih. Ada kalau pelayanan itu kok pelayanan. Kita nggak berkata tentang pelayanan ya. Ada Sudamayanti apa segala macam dan lain-lain. Nah, berarti kalau balik lagi ke bab 1, implementasi dan realitanya seperti apa? Yang ketiga aja ya, yang bab 1. Sehingga
Itu tadi kalau bisa itu ya berpengaruh sih sebetulnya ya. Pengaruhnya diharapkan sih penelitian ini pengaruhnya apa gitu. Berdampak ngapain? Tidak hanya sekedar saya pengen tahu aja Bu secara research gitu kan ya. Ya kalau hanya sekedar tahu oh ternyata hmm, apa ya berdampak terhadap kinerja ya. Nah itu kan merupakan satu temuan. Sip, apalagi? Nah, tinggal masuk ke sistematika. Sesudah itu mana satu dua rumusan masalahnya. Apakah oke, apakah bagaimana analisis SWOT dan berarti nomor dua itu menceritakan ya, betul-betul Iya, Bu. how gitu kan ya. Mhm. Hubungannya nanti kan pakai gambar-gambar ya, apa segala macam. Sip, tujuannya untuk mengetahui bagaimana untuk memahami bagaimana oke sip itu ini masih cuma satu variabel ya maksudnya bukan satu Iya, Bu. variabel satu ini sedangkan kan kita coba satu lagi tinggal ditambahin aja sih manfaatnya iyalah manfaat kan untuk meneliti kurang-kurang manfaatnya itu kalau nggak salah coba ada yang untuk peneliti untuk apa lagi ya coba cek buku panduan deh atau di ini Iya, Bu. kalian punya ini nggak? Punya contoh-contoh cuttingnya kakak kelasnya? Kalau ada kakak kelasnya, coba dilihat. Soalnya kalau manfaat penelitian tuh standar banget lah. Ya. Coba calling-calling Nisa tuh. Tadi Anissa udah bagus tuh. Misalnya untuk siapa, untuk siapa gitu ya. Iya, Bu. Kan orang boleh kok kalau yang pakem-pakemnya sama ya pakai aja teori bersama gitu. Metode penelitian, next. Kuantitatif dong pasti. Atau kualitatif. Kualitatif sih ya, Bu. Kualitatif. Sebutin dong, Belum Bang. belum saya Eh, input sih, ya benar. iya, mana yang di situ? Metode penelitian. Kan di judulnya ya metode penelitian. Mm-mm. Padahal Tapi disebut kalau kuan. misalnya pakai skala untuk perhitungannya, tetap kualitatif, Bu ya? Ya kalau ada hitung-hitungan berarti namanya kuantitatif. Hmm, kalau campuran kan bisa, Bu ya? Agak Hmm, ribet ya? agak ribet. Kasihan, panjang banget. Nanti Oke. bisa katanya pusing. Mendingan, ini nanti kan banyak kuesioner-kuesioner ya. Iya, benar, Bu. Hitung-hitungan ya. Kalau ingin mengetahui sejauh mana sih sebetulnya mending kuantitatif. Jadi kita mendapatkan angka-angka fix gitu loh. Oh, ternyata berpengaruh gitu ya. Oh, ternyata ngepek gitu ya. Atau ternyata enggak tuh biasa-biasa aja tuh dan lain-lain gitu. Nah, terus cari pengertian-pengertian kuantitatif itu berdasarkan pakar ya. Maksudnya untuk pengetahuan kita aja. Iya, Bu. Apa sih penelitian kuantitatif? Oh, menurut A itu begini. Oh, menurut B begini. Menurut C begitu. Sehingga nanti Mas Kadek bisa tahu, oh yang kuantitatif tuh yang begitu. Tadi kan masih ada bingung ya. Kita double-double aja. Jangan. Nanti Baik, Bu. pusing. Oke, data penelitiannya, metode penelitian. Ini udah sesuai dengan panduan itu. Sudah saya coba samain sih, Bu. Tapi kayaknya ada yang minus sih. Data primer, data sekunder, populasinya. Oke, sampelnya mau sebanyak. Nanti kan belum tentu 50 atau 94 ya. Iya, benar, Kan Bu. berdasarkan nanti kita ngitung-ngitung di rumus Solvin ya. Ini mah hanya contoh aja kan. Gitu. Mhm. Nah, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Kuesionernya nanti dalam bentuk Google Form aja ya. Sip, 16. Satu namanya belum sih, Bu. Saya masih bingung, Bu. Soalnya di situ tuh penelitian data juga ya. Iya, Lihat Bu. aja dulu lah. Tadi juga yang Nisa kebanyakan. Cuman ada juga yang pendek banget. Saya lagi nyari contoh-contoh justru. Gitu.
Sip, sip, aman, aman, aman. Itu aja dulu cukup tuh udah bagus. Berarti yang hari ini tolong difikskan lagi yang pertama tuh, yang latar belakang. Siap, Bu. Itu kan masih umum sekali ya. Nah, ini kan Agak masih panjang nggak apa-apa, Bu ya? apa-apa, justru harus panjang ini di latar belakang tuh. Baik, Bu. Sambil itu tadi, sambil dipikirkan, Bu, kayaknya enaknya kita yang itu tadi ya, pengaruh terhadap apa ya? Kayaknya kita tambahin aja gini-gini nih, misalnya. Silahkan dikerjakan lebih lanjut, gitu kan ya. Sehingga minggu depan, ya mau nggak mau lah, mau lulus kapan ayo, mau beres kapan? Kalau kemarin sih saya bikin jadwal sih agak ngaret, Bu ya. Kan kemarin dimintain bikin jadwal juga sih. Januari, mau kapan? Pengennya sih sebelum Maret, Bu ya. Ih, Nyelesain persiapan sidang. jauh amat, Januari udah beres kita. Siap. Januari udah ini sih, Bu. Revisi bab 5 mau rencananya, Bu. Sekarang Iya. kan minggu ketiga, Bu. Hmm. Revisi bab 1 saya masih kacau. Tapi udah Gara-gara mau ganti dosbing kalau juga ya, bingung aja. kalau bisa pas kita ketemu revisi bab satunya disampaikan sama sudah mulai bab 2 ya. Siap, Bu. Susun bab 2 itu adalah yaitu tadi urutannya. Mulai dari SWOT tadi. Lalu ya itu tadi yang si core value-nya itu yang ahlaknya itu berarti apa terus seperti itu. Gitu. Ya berurutan. Kalau tadi siapa? Disti kan di mana acak-acakan. Kayaknya nggak terlalu banyak deh nanti teorinya ya. Iya, Bu. Nggak hanya sumbernya juga seperti itu. Gitu. Tapi banyak ya tadi ya yang meneliti di Bea Cukai ada. Kalau di kantor saya cuma saya sendiri sih, Bu. Oh. Sisanya udah tahun lalu lulus. Mm. Itu juga yang tahun-tahun lalu siapa tahu ada yang serupa tapi tak sama bisa dijadikan sebagai masukan aja sih gitu ya. Ya, Bu. Mm. Ada lagi pertanyaan? Em, kalau misalnya di admisi harus input apa, Bu? Biar dikonfirmasi, Bu. Nanti Bintang. kan saya hari ini saya verifikasi tuh Hmm. saat perkenalan dalam bab satu. Kalau di dosen sih di dosen pembimbing saya cuma checklist aja. Mungkin di versinya siakatnya Mas Kane kayak itu tadi langsung aja bab satu masukan-masukan yang tadi saya sampaikan. Hmm. Berarti yang Misalnya sekarang saya input itu, Bu ya? ya latar belakang dipertajam misalnya gitu kan ya. Metode penelitian eh, menjadi kuantitatif, cek lebih lanjut, gitu-gitu aja poin-poin aja gitu. Sama isi link kalau nggak salah. Iya, Linknya Bu. nanti kan sudah dari sini kan saya download dulu nanti, tapi nggak usah sekarang juga nggak apa-apa kok sehari 2 hari karena linknya sama apa ya. Pokoknya nanti saya begitu Mas Kanik udah apa udah ngisi saya baru bisa checklist Hmm. pertemu pas pertemuan pertama ikut kan yang Enggak, Bu. perkenalan oh enggak baru Ini sekali deh. pertama, Bu. Ah, Karena baru ganti dosping, Bu. Jadinya. ya perasaan sama mirip-mirip dah pertama. Oke, semangat semangat gitu ya. Ya, Sepertinya Bu. udah well prepare lah tinggal menyusun dan ya karena kita ada jadwal ada target ya sehingga ya mau nggak mau kita harus fokus ataupun juga ya sedikit lagi tanggung mata kuliah udah semua. Sudah, Bu. Udah berarti tinggal antara pekerjaan dengan tugas akhirnya. Ini, Bu. Makasih banyak, Bu ya. Nanti kalau misalnya ini mohon bimbingannya, Bu. Siap siap gitu yang pasti weekendnya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, Bu. Aman, Bu. Sip, semangat, selamat beraktivitas kembali. Siapa tahu mau lanjut sampai jam. Udah Ini, Bu. berkeluarga, Mas Kalik? Tahun depan rencananya, Bu. Tenang aja. Apalagi tahun depan, berarti sudah gelarnya sudah S apa ya? SE, SE ya, iya lah gitu. Sip, semangat terus, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan dan keep in touch in WA ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Makasih. makan. Sorry mengganggu, Bu. Gak apa-apa. Saya pause dulu recordingnya.